Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan UAS kami. Yang pertama adalah laporan mengenai hasil wawancara UMKM Teh Poci. Untuk yang bab pertama ada pendahuluan. Latar belakang kami adalah peningkatan perekonomian UMKM merupakan aspek krusial dalam pembangunan ekonomi nasional karena UMKM berperan sebagai penggerak utama ekonomi dan penyedia lapangan kerja bagi masyarakat luas. UMKM tidak hanya membantu menciptakan kesempatan usaha di berbagai daerah, termasuk wilayah yang kurang berkembang, tetapi juga berkontribusi dalam meratakan perekonomian serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dengan menyerap sebagai besar tenaga kerja nasional, UMKM secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan pendapatan dan distribusi ekonomi yang lebih merata. Keberadaan UMKM yang tersebar luas di berbagai sektor juga mendukung diversifikasi ekonomi sehingga mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Selain itu, UMKM memiliki peran penting dalam memperkuat stabilitas ekonomi nasional karena ketahanannya yang relatif tinggi terhadap berbagai krisis ekonomi. Sifat UMKM yang fleksibel dan mudah beradaptasi memungkinkan sektor ini tetap bergerak. Next. Sektor ini tetap bergerak dan berkembang meskipun terjadi gejolak ekonomi, sehingga memberikan kontribusi pada kelangsungan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, inovasi, dan kualitas produk UMKM juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan UMKM melalui akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, pemanfaatan teknologi, serta penguatan pemasaran menjadi kunci untuk memperkuat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas. Untuk yang kedua, kita ada tujuan, yaitu yang pertama, mengetahui sistem pemasaran dan manajerial UMKM. Yang kedua, mengimplementasikan sistem administrasi menggunakan Excel dan database. Untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan ke rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya ada bab 2 yaitu pembahasan. Di sini ada database dan Excel. Yang pertama ada pengertian database. Database adalah sistem file komputer yang menggunakan cara pengorganisasian tertentu yang dimaksudkan untuk mempercepat pembaruan masing-masing catatan serta pembaruan serempak atas record terkait, juga untuk mempermudah dan mempercepat akses terhadap seluruh record lewat program aplikasi, serta akses terhadap seluruh record lewat program aplikasi. Selanjutnya juga ada akses yang tepat terhadap data yang tersimpan yang harus digunakan secara bersama-sama untuk guna penyusunan laporan-laporan rutin atau khusus. Akses dapat dilakukan secara cepat terhadap semua data yang tersimpan di database sehingga dapat memberikan kemudahan ketika membuat laporan rutin atau khusus. Laporan rutin diperoleh setelah periode akuntansi berlangsung dan dapat dilakukan kapan saja pada saat dibutuhkan selama masa periode tersebut. Sedangkan proses transaksi akan dijaga agar tetap mutakhir. Hal ini memungkinkan sekali karena proses pemindahan file tidak perlu dilakukan di akhir periode. Waktu yang diperlukan juga relatif cepat sehingga penggunaan dapat dengan mudah memperoleh informasi yang berkualitas ketika menjalankan aktivitasnya. Kemudian ada pengertian Excel. Excel merupakan program aplikasi spreadsheet yang digunakan untuk mengorganisasi, menghitung, dan menganalisis data numerik dalam bentuk tabel. Microsoft Excel digunakan di berbagai bidang pekerjaan, baik usaha kecil maupun perusahaan berskala internasional. Ada beberapa fungsi dan kegunaan Microsoft Excel adalah membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan menformat data serta grafik, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain, melakukan analisis dan riset harga, melakukan perhitungan statistika, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan pelaporan keuangan. Yang selanjutnya ada manfaat database. Yang pertama, menyimpan data yang terstruktur. Database menyimpan
struktur untuk menyimpan data secara terorganisir. Yang ini memungkinkan untuk menyimpan informasi dengan cara yang mudah diakses dan dimengerti. Yang kedua ada akses cepat dan efisien. Database dirancang untuk memberikan akses data yang cepat. Dengan indeks dan optimasi khusus dapat dipastikan bahwa data dapat diambil dengan cepat tanpa memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga ada pembaruan dan pengelolaan data yang efisien. Database memungkinkan untuk melakukan pembaruan, penghapusan, dan penyisipan data yang mudah. Dengan menggunakan query, data dapat dilakukan tanpa perlu memodifikasi secara manual setiap entry. Yang keempat ada keamanan data. Database menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Ini mencakup hak akses pengguna, enkripsi data, dan audit trail untuk melacak perubahan data. Yang kelima ada integrity data. Database mendukung pengecekan integritas data untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan memenuhi aturan atau batasan yang ditetapkan. Ini membantu mencegah kesalahan dan menjaga konsistensi data. Yang keenam ada pemakaian ruang yang efisien. Database dapat mengelola penyimpanan database dengan efisien, mengoptimalkan ruang penyimpanan, dan menghindari duplikasi data yang tidak perlu. Terus yang ketujuh ada konsistensi dan keseragaman data. Database membantu menjaga konsistensi dan data yang memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan struktur yang ditentukan. Hal ini membantu mencegah kesalahan dan inkonsistensi. Yang kedelapan ada dukungan untuk transaksi. Database mendukung konsep transaksi yang memastikan bahwa operasi-operasi database dapat dilakukan secara atomik atau entah semua proses operasi dilakukan atau tidak sama sekali. Yang ini membantu menjaga keberlanjutan dan keandalan data. Selanjutnya yang ke-9, dukungan untuk multiple user. Database memungkinkan multiple user atau aplikasi untuk mengakses dan mengelola data secara bersamaan tanpa mengalami konflik. Yang terakhir ada skalabilitas. Data dapat diukur, scale atau menangani jumlah data yang lebih besar seiring berjalannya waktu sehingga memungkinkan untuk pertumbuhan bisnis dan kebutuhan data yang berkembang. Selanjutnya ada manfaat Excel. Manfaat utama program ini adalah yang pertama, memproses data efisien, yaitu Excel memungkinkan pengolahan data numerik dengan cepat dan akurat. Yang kedua, pembuatan laporan. Penggunaan dapat membuat laporan bisnis, keuangan, dan akademik dengan tampilan profesional. Yang ketiga ada analisis data, yaitu Excel membantu dalam analisis data numerik untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang selanjutnya ada perbedaan Excel dan database. Perbedaan utama antara Excel dan database adalah fungsinya. Excel adalah spreadsheet yang digunakan untuk analisis dan perhitungan data, sementara database digunakan untuk penyimpanan dan pengelolaan data dalam skala yang lebih besar. Database juga memungkinkan untuk membuat query kompleks terhadap data. Selain itu, Excel tidak dirancang untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar dan melakukan query kompleks terhadapnya. Selain itu, Excel dioptimalkan untuk analisis dan perhitungan data, sedangkan database dirancang untuk penyimpanan, pengelolaan, dan melakukan query terhadap data yang dalam skala yang lebih besar. Sementara itu, perbedaan antara Excel dan SQL yang merupakan bahasa untuk mengelola database adalah bahwa Excel digunakan untuk analisis dan perhitungan data, sedangkan SQL digunakan untuk mengelola dan mengakses data dalam database. SQL memungkinkan untuk melakukan berbagai operasi terhadap data, seperti menambah, menghapus, dan memperbarui data, serta membuat query kompleks untuk menganalisis data. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara Excel dan database adalah fungsinya, di mana Excel digunakan untuk analisis dan perhitungan data, sementara database digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses dalam skala besar, serta melakukan query kompleks terhadapnya. Perbedaan antara Excel dan SQL terletak pada penggunaannya, di mana Excel digunakan untuk analisis dan perhitungan data, sedangkan SQL digunakan untuk mengelola dan mengakses database.
Selanjutnya ada hasil wawancara, yaitu dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 pada jam 15.30 sampai selesai, yang bertepatan di stand Tepoci cabang Ketitang Barat. Terus selanjutnya ada beberapa tanya jawab. Yang pertama, siapa pemilik usaha teh poci di cabang tersebut? Apakah yang melayani pemiliknya sendiri atau karyawan? Teh poci tersebut memiliki mitra pemilik cabang dan yang dilayani oleh karyawannya. Terus yang kedua ada beberapa target penjualan teh poci dalam seminggu. Target penjualan satu hari sekitar 100 cup, sehingga dalam satu minggu diperkirakan bisa menjual sekitar 700 cup. Yang ketiga ada bagaimana pengelolaan stok bahan baku. Stok bahan baku disiapkan setiap hari sesuai kebutuhan penjualan harian, yaitu sekitar 100 cup per hari. Yang keempat ada bagaimana kondisi keuangan teh poci tersebut. Keuangan dikelola sesuai dengan operasional harian dan stok bahan baku yang tersedia setiap hari. Selanjutnya yang kelima ada berapa karyawan yang dimiliki. Ada 10 karyawan. Terus yang selanjutnya ada diagram atau flowchart. Dalam diagram tersebut dapat dilihat relationship atau hubungan antar entitas dari UMKM Teh Poci yang terdiri atas entitas transaksi dan inventory. Hubungan antara entitas digambarkan menggunakan garis penghubung untuk menunjukkan asosiasi data secara visual dan sistematis. Entitas transaksi berfungsi untuk mencatat aktivitas pembelian atau penjualan barang yang dilakukan oleh Teh Poci. Dalam entitas ini, atribut-atribut yang tercakup yaitu jenis transaksi, deskripsi, kode barang, tanggal, harga, jual, dan nilai transaksi. Entitas inventory mencatat informasi persediaan barang yang dikelola oleh UMKM Teh Poci. Atribut-atribut dalam inventory meliputi kode barang, deskripsi, harga, jual, jumlah dibeli, harga rata-rata, jumlah dijual, harga dijual, keuntungan. Diagram tersebut dapat membantu menjelaskan hubungan antara objek data antar relasi dengan menggunakan notasi, simbol, dan bahkan yang terhubung. Selanjutnya ada penjelasan IRD. IRD adalah biasanya digunakan dalam software engineering untuk merancang skema database supaya dapat lebih memahami strukturnya. Selain itu, diagram ini juga bisa dibuat pada sistem database yang sedang berjalan untuk menelusuri lebih dalam cara kerja sistem dan mengidentifikasi potensi masalah. Terus ada model data IRD. Terdapat 3 model data IRD, yaitu konseptual, logikal, dan fisikal. Dan masing-masing tipe berbeda level detailnya. Yang pertama, konseptual data model. Konseptual data model berfokus pada entitas dan hubungan tanpa mencantumkan hal-hal yang terlalu detail seperti tipe data, kendala, atau aspek teknis lainnya. Model data ini biasanya dibuat pada tahap awal proses desain database. Terus yang kedua ada logical data model. Logical data model memberikan gambaran yang rinci, misalnya atribut, tipe data, dan hubungan antar entitas. Model data ini biasanya dibuat setelah pembuatan konseptual data model. Meskipun tidak wajib dan digunakan untuk membuat physical data model. Yang ketiga ada physical data model. Physical data model memberikan gambaran rinci tentang implementasi database yang sebenarnya. Model data ini biasanya dibuat berdasarkan logical data model. Selanjutnya ada komponen IRD. Yang pertama ada entity. Entity atau entitas adalah objek atau konsep yang memiliki properti atau atribut yang dipresentasikan dalam database. Contoh entity misalnya pelanggan, produk, dan pesanan. Dalam IRD, entity biasanya digambarkan dengan persegi panjang dengan nama yang tertulis di dalamnya. Yang kedua adalah relationship. Relationship adalah hubungan antara dua entitas atau lebih yang dapat digambarkan dalam bentuk wajib dan dilabeli menggunakan kata kerja. Relationship memiliki beberapa jenis, yaitu one-to-one, one-to-many, atau many-to-many. Nah, one-to-one adalah satu entitas hubungan langsung dengan satu entitas yang lainnya, misalnya pelanggan dengan emailnya. Terus,
One to many adalah satu entitas yang berhubungan dengan lebih dari satu entitas lainnya, misalnya pelanggan dengan alamat rumah, nomor HP, dan emailnya. Yang ketiga yaitu many to many. Setiap entitas berhubungan lebih dari satu entitas lainnya, dan sebaliknya, misalnya pelanggan dan produk yang telah dibeli. Yang selanjutnya ada atribut. Atribut adalah karakteristik atau properti yang dimiliki satu entitas. Atribut mendeskripsikan properti spesifik entitas dan membantu membedakan satu sama lain. Contoh atribut misalnya nama, alamat, tanggal lahir, harga, dan lain-lain. Atribut dapat dilambangkan dengan oval atau lingkaran yang terhubung ke entitasnya masing-masing. Yang terakhir ada garis hubung. Garis hubung digunakan untuk menunjukkan hubungan antara entitas garis-garis ini menghubungkan entitas dan menggambarkan sifat asosiasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada administrasi UMKM Tepoci. Yang pertama, administrasi UMKM Tepoci manajemen inventaris. Di dalam manajemen inventaris terpapar mengenai perhitungan pembelian dan penjualan. Berikut rincian dari administrasi di atas beserta rumus fungsi Excel yang kami gunakan. Yang pertama ada jumlah beli. Untuk mengisi kolom jumlah beli menggunakan rumus fungsi sama dengan SUMIF dalam kurung tabel underscore transaksi dalam kurung jumlah titik koma tabel underscore transaksi dalam kurung kode barang tutup kurung titik koma B7 titik koma tabel underscore transaksi dalam kurung penjualan atau pembelian tutup kurung titik koma pembelian tutup kurung. B7 adalah baris ketujuh pada kolom kode barang tabel inventory management. Yang kedua ada harga beli. Pada administrasi di atas, untuk kolom harga beli menggunakan rumus fungsi sama dengan SUMIF dalam kurung tabel underscore transaksi dalam kurung transaction value tutup kurung titik koma tabel underscore transaksi dalam kurung kode barang tutup kurung titik koma B7 titik koma tabel underscore transaksi dalam kurung penjualan atau pembelian tutup kurung titik koma pembelian tutup kurung dari data transaction management. Yang ketiga ada harga rata-rata. Untuk mengisi kolom harga rata-rata pada tabel inventory menggunakan rumus fungsi fx sama dengan f7 garis miring E7. Yang keempat ada jumlah dijual. Untuk mengisi kolom jumlah dijual menggunakan rumus sama dengan SUMIF dalam kurung tabel underscore transaksi dalam kurung jumlah titik koma tabel underscore transaksi dalam kurung kode barang tutup kurung titik koma B32 titik koma tabel underscore transaksi dalam kurung penjualan garis miring pembelian tutup kurung titik koma penjualan dalam kurung. B32 adalah baris ke-32 pada kolom kode barang tabel inventory management. Yang kelima ada harga jual. Pada administrasi di atas, untuk kolom harga jual menggunakan rumus fungsi sama dengan SUMIF dalam kurung tabel underscore transaksi dalam kurung transaction value tutup kurung titik koma tabel underscore transaksi dalam kurung kode barang tutup kurung titik koma B7 titik koma tabel underscore transaksi dalam kurung penjualan pembelian tutup kurung titik koma penjualan dari data transaction management. Yang keenam ada keuntungan. Untuk mengisi kolom keuntungan pada tabel inventory menggunakan rumus fungsi fx sama dengan I7 min F7. Next. Yang kedua ada manajemen transaksi. Yang pertama ada deskripsi. Pada administrasi di atas, untuk mengisi kolom deskripsi menggunakan rumus
rumus fungsi sama dengan flowcube dalam kurung B86 titik koma tabel underscore inventory tutup dalam kurung kode barang tutup kurung titik koma dalam kurung deskripsi tutup kurung titik koma 2 titik koma false tutup kurung dari data tabel inventory. Yang kedua ada transaction value. Pada administrasi di atas, untuk mengisi kolom transaction value adalah mengalihkan kolom harga dan kolom jumlah pada tabel transaksi dalam kurung sama dengan F86 dikali G86 tutup kurung. Yang kedua ada administrasi UMKM dengan menggunakan database MySQL. Yang pertama buka XAMPP control panel dan jalankan Appest serta MySQL. Melalui UI form PHP MyAdmin. Yang pertama buka http://2 localhost /PHP MyAdmin. Yang kedua klik new, masukkan nama database st.poci applicom. Yang ketiga klik create. Yang ketiga membuat tabel inventory. Coding di atas merupakan rumus untuk membuat tabel dengan nama tabel inventory. Kolom-kolom pada tabel inventory terdapat kode barang, deskripsi, harga, jumlah dibeli, harga beli, harga rata-rata, jumlah dijual, harga jual, dan keuntungan. Pada rumus tersebut, bagian kode barang menggunakan primary key karena akan dikaitkan dengan tabel selanjutnya. Untuk membuat tabel digunakan rumus berupa create table. Yang selanjutnya memasukkan data dari Excel ke tabel inventory melalui tab insert untuk menambahkan data atau menggunakan coding. Coding tersebut merupakan rumus untuk memasukkan data, kode barang, deskripsi, harga, jumlah dibeli, harga beli, harga rata-rata, jumlah dijual, harga jual, dan keuntungan pada tabel inventory. Isi dari tabel dapat diperoleh dengan data-data yang telah didapatkan dari Excel atau wawancara. Untuk memasukkan data ke dalam tabel inventory dapat digunakan rumus berupa insert into. Yang ketiga ada hasil. Yang keempat, SQL2 membuat tabel transaksi. Coding di atas merupakan rumus untuk membuat tabel transaksi. Kolom-kolom pada tabel transaksi yaitu kode barang, deskripsi, jenis transaksi, tanggal, harga, jumlah, dan nilai transaksi. Pada kolom kode barang diatur foreign key pada relation view. Untuk membuat tabel transaksi digunakan rumus berupa create table. Yang selanjutnya memasukkan data Excel ke tabel transaksi melalui tab insert atau dapat menggunakan coding. Coding tersebut merupakan rumus untuk memasukkan data kode barang, deskripsi, jenis transaksi, tanggal, harga, jumlah, dan nilai transaksi pada tabel transaksi. Isi dari tabel dapat diperoleh dengan data-data yang telah didapatkan dari Excel. Untuk memasukkan data ke dalam tabel transaksi dapat digunakan rumus berupa insert into. Yang selanjutnya ada hasil. SQL3 manipulasi data insert, data inventory. Data terakhir pada tabel inventory yang akan ditambahkan 2 data lagi menggunakan rumus insert into. Memasukkan rumus insert into pada SQL di database st.poci applicom. Maka secara otomatis data pada tabel inventory akan bertambah 2 karena di rumus kami menuliskan 2 data. Selanjutnya ada tabel transaksi. Data terakhir pada tabel transaksi yang akan ditambahkan 2 data lagi menggunakan rumus insert into. Memasukkan rumus insert into pada
SQL di database STFOC Agricom. Yang keenam ada SQL 4 manipulasi data update. Tabel inventory memasukkan rumus update untuk mengupdate atau mengubah jumlah dijual dan keuntungan pada TPM 16 dan TPXL 16 tabel inventory. Hasilnya sebagai berikut, maka secara otomatis data tersebut akan berubah yang semula TPM 16 jumlah dijualnya 4 menjadi 7 dan TPXL yang semula jumlah jualnya 5 menjadi 10. Yang selanjutnya ada tabel transaksi. Memasukkan rumus update untuk mengupdate atau mengubah harga, jumlah dan nilai transaksi pada TPM 16 dan TPXL 16 tabel transaksi. Hasilnya sebagai berikut. Maka secara otomatis data tersebut akan berubah yang semula TPM 16 harganya 5.000 menjadi 5.500 dan TPXL yang semula harganya 8.000 menjadi 8.500. Jumlah yang semula 4 menjadi 5 pada TPM 16 dan TPXL yang semula 5 menjadi 6. Yang ketujuh, SQL 5 manipulasi data delete. Maka secara otomatis data TPM 16 dan TPXL 16 pada tabel inventory akan terhapus. SQL yang ke-8, SQL 6 atau query join menampilkan daftar semua barang beserta total jumlah penjualan yang dilakukan. Hasilnya sebagai berikut. Yang ke-9 ada SQL 7 atau query join menampilkan transaksi penjualan berdasarkan kode barang dan tanggal. Yang ke-10 ada SQL 8 atau query join menampilkan 10 barang paling menguntungkan berdasarkan nilai keuntungan di inventory. Yang ke-11 ada SQL 9 query join menampilkan semua transaksi dan menghitung nilai transaksi ulang dalam kurung harga kali jumlah. Yang ke-12 ada SQL 10 atau query join menampilkan total transaksi per jenis transaksi dalam kurung pembelian dan penjualan. Yang ke-13 ada SQL 11 5 query laporan menggunakan fungsi agregasi count, AVG, max, min, dan sum. Total jumlah transaksi yang dilakukan semua jenis. Hasilnya sebagai berikut. Yang kedua ada rata-rata keuntungan per barang di tabel inventory. Yang ketiga ada transaksi dengan nilai paling besar dan paling kecil. Yang keempat ada total semua nilai transaksi penjualan. Yang kelima ada jumlah barang yang memiliki keuntungan negatif atau rugi. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikut adalah hasil wawancara kami mengenai UMKM TPOC. Untuk yang terakhir adalah di bab 3 yaitu penutup, dan kami mengambil kesimpulan bahwa praktikum ERD dan pembuatan database SQL ini memberikan kami pengetahuan baru dalam merancang sistem database untuk keperluan akademik dan bisnis. Kami berhasil membuat database akademik DB dengan 5 tabel yang saling terhubung, yaitu mahasiswa, dosen mata kuliah, kelas, dan nilai. Selain itu, implementasi sistem administrasi untuk UMKM TPOC menggunakan kombinasi Excel dan MySQL terbukti efektif dalam mengolah data transaksi dan inventaris. Penggunaan berbagai perintah SQL seperti insert, update, delete, dan join membantu kami memahami cara kerja database relasional, sedangkan fungsi agregasi seperti count dan EFG berguna untuk membuat laporan statistik yang dibutuhkan dalam analisis bisnis. Sistem administrasi yang kami buat untuk UMKM TPOC membuktikan bahwa teknologi database dapat membantu usaha kecil dalam mengelola operasional mereka.
Dengan adanya sistem ini, pemilik usaha dapat memantau stok barang, mencatat transaksi penjualan dan pembelian, serta menghitung keuntungan secara otomatis. Dari hasil wawancara dengan pemilik usaha, kami mengetahui bahwa mereka membutuhkan sistem yang sederhana namun efektif untuk mengelola target penjualan 100 cup per hari dengan 10 karyawan. Kedepannya, sistem ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur peringatan stok habis, laporan penjualan harian, dan integrasi dengan sistem kasir untuk mempermudah operasional sehari-hari. Baik, sekian laporan hasil wawancara kami mengenai ini ada dokumentasi kita selama wawancara. Karena laporan kami mengenai hasil wawancara UMKM Teh Poci sudah selesai, untuk yang selanjutnya adalah mengenai laporan penerapan proyek akhir pada website wordpress.com. Untuk penjelasannya bisa dilanjutkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan langkah-langkah praktikum dalam membuat website di WordPress. Yang pertama, mendaftar dan login ke wordpress.com, yaitu langkah pertama membuka browser dan kunjungi https://wordpress.com. Kemudian klik tombol lanjutkan dengan Google, pilih akun Gmail yang aktif dan akan digunakan dalam proyek. Kemudian klik izinkan jika diminta akses oleh WordPress. Setelah itu, setelah login berhasil, klik buat situs Anda, klik Get Start atau mulai. Kemudian buat akun menggunakan email, username, dan password, atau daftar dengan akun Google. Nah, setelah mendaftarkan akun, kemudian memilih jenis website. Pilih apakah ingin membuat blog, bisnis, portofolio, atau toko online. Kemudian pilih kategori yang sesuai dengan tujuan website. Selanjutnya, kita disuruh untuk memilih domains. Karena kita memilih domains yang gratis, maka kita memilih domains wordpress.com. Kemudian klik continue. Setelah memilih domain, kita akan diarahkan untuk memilih paket. Di sini ada 3 paket, yaitu free, personal, dan premium. Kelompok kami memilih paket yang free atau gratis. Nah, setelah langkah-langkah tersebut sudah dilewati, kemudian kita akan beralih ke setting situs yang telah dibuat. Di sini kita sudah berada di wordpress.com. Kemudian kita perlu untuk menyeting situs yang sudah dibuat di menu settings ini. Nah, di sini kita harus mengisi subtitle atau judul untuk situs yang akan kita buat. Kelompok kami mengisi judul dengan Teh Poci. Kemudian kita juga bisa mengisi tagline-nya. Setelah itu kita juga bisa mengatur site icon. Site icon ini bisa kita ambil dari files yang sudah kita miliki atau bisa dari link URL. Nah, jika sudah mengatur semuanya, kita harus menyimpan perubahan itu. Setelah menyeting, kemudian kita bisa memilih tema di Appraise.
Di sini ada beberapa tema. Namun perlu diingat bahwa tadi kita memilih paket yang gratis, maka kita harus memilih tema yang bertuliskan free di bagian sini. Nah, kelompok kami sudah memilih tema ini untuk situs kami. Nah, jika sudah dipilih, kita harus mengaktifkan tema tersebut. Nah, karena kita sudah mengaktifkan tema tersebut, maka di sini tampilannya adalah customize site. Setelah itu, kita bisa mengedit tema tersebut di menu editor di Appearance. Di sini ada beberapa menu, yaitu navigation, styles, page, templates, dan patterns. Namun kita hanya bisa mengedit navigasinya setelah kita menambahkan halaman atau page. Jadi kita akan ke menu halaman terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah ada 5 halaman, yaitu about, contact, home, price list, dan product. Untuk menambahkan halaman lagi, bisa mengklik add page di sini. Nah, kemudian untuk mengedit halaman, bisa mengklik tombol edit di sebelah sini. Nah, di halaman about ini, kelompok kami menambahkan profil Teh Poci. Di sini kami menggunakan beberapa blocks. Yang pertama yaitu paragraphs. Blocks paragraph ini untuk menambahkan teks atau judul secara sederhana. Kemudian kami juga menambahkan foto seperti ini. Kami menggunakan blocks styled gallery. Block styled gallery itu untuk menambahkan beberapa foto secara otomatis, tata letaknya secara otomatis, jadi kita tidak perlu mengatur tata letak tersebut secara manual. Kemudian di halaman kontak, di halaman ini berisi media sosial dan situs resmi ST Poci. Di halaman ini kami menggunakan blocks buttons untuk meletakkan tombol media sosial ST Poci. Kami menggunakan blocks buttons ini. Nah, ketika sudah diklik, kita akan disuruh untuk menambahkan teks. Misalkan seperti Instagram. Nah, jika nanti ketika web ini dijalankan, jika ingin mengarahkan button ini ke halaman atau ke akun resmi Instagram ST Poci, maka di button ini perlu ditambahkan link akun ST Poci seperti ini. Nah, jika sudah, kita harus mempublish atau menyimpan halaman tersebut. Nah, selanjutnya yaitu halaman home. Halaman home ini merupakan halaman utama dalam website kami. Di sini kami menggunakan beberapa blocks. Yang pertama ada search bar. Blocks ini berguna untuk membantu para pengguna website untuk mempermudah mencari sesuatu yang diinginkan. Kemudian kami juga menggunakan blocks media and text. Blocks media and text ini menampilkan gambar beserta teks secara langsung.
Selanjutnya kami juga menggunakan blocks image. Blocks image ini kami juga menambahkan link untuk mengarahkan apabila ini diklik, maka akan dialihkan ke halaman price list. Selanjutnya kami juga menggunakan blocks location. Di sini kami menambahkan link lokasi tempat stand teh poci berjualan. Selanjutnya di sini juga ada blocks posting. Blocks ini digunakan untuk menampilkan postingan yang telah kita buat. Nama blogsnya adalah content carousel. Selanjutnya yaitu halaman price list. Di halaman ini kami menggunakan blocks table. Blocks ini untuk menampilkan menu dan harga variasi teh poci. Selanjutnya ada halaman produk. Di halaman produk ini kami menggunakan blocks media and text. Blocks ini untuk menampilkan gambar dan deskripsi teks. Ini kami menampilkan gambar variasi teh, misalkan teh jasmine. Di sini juga ada penjelasan mengenai teh jasmine. Ada penjelasan rasa teh jasmine itu seperti apa. Jika sudah mengatur halamannya, kita bisa langsung mengatur navigasinya. Klik edit di bagian sini. Nah, kita bisa menggeser tata letak navigasi di sini. Misalkan price list, kita ingin meletakkannya di samping produk atau di samping about. Kita tinggal menggeser seperti ini, dan jangan lupa untuk disimpan. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan postingan. Seperti yang sudah kita tadi tentang foto produk. Di sini untuk menambahkan postingan bisa klik post di bagian menu di sini. Untuk mengedit postingan yang sudah dipublish, bisa diklik di bagian edit. Kemudian untuk menambahkan media atau gambar bisa memilih menu media di sini. Kita bisa menambahkan gambar media melalui file yang sudah kita miliki ataupun melalui URL. Nah, jika sudah, kita bisa langsung men-share link website yang sudah kita buat tadi. Kita bisa menyalin link tersebut. Selanjutnya, kita juga bisa melihat view website yang telah kita buat seperti ini. Kita akan mencoba menuliskan salah satu kata kunci.
Nah, di sini akan muncul apapun tentang Jasmine yang sudah kita ketik di sini. Kemudian di sini apabila kita mengklik tombol menu ini, kita akan dialihkan ke halaman price list. Di sini terdapat beberapa menu variasi teh poci. Selanjutnya, kita juga bisa mengetahui lokasi tempat berjualan teh poci. Kemudian halaman about yang berisi mengenai profil teh poci di Ketintang Barat. Selanjutnya halaman produk. Halaman produk ini berisi deskripsi masing-masing variasi teh poci yang dijual di Ketintang Barat. Kemudian halaman kontak. Di halaman ini kami memasukkan beberapa akun media sosial dan situs resmi ST Poci, misalkan Instagram. Maka akan diarahkan ke akun Instagram resmi ST Poci. Seperti ini. Kemudian yang terakhir ada halaman price list. Nah, halaman ini yang tadi bisa diklik melalui tombol menu di halaman home. Di sini menampilkan harga-harga dari variasi teh poci. Oke, baik. Sekian laporan akhir tugas kami, mulai dari hasil wawancara UMKM dan penerapan pada website WordPress. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.